Televisi bukan hanya sekedar kotak bergambar di ruang tamu kita. Ia adalah medium yang membentuk budaya, membingkai realitas, dan membentuk cara kita memahami dunia. Di mana menurut Stanley J. Baran, televisi adalah bagian tak terpisahkan dari proses komunikasi massa yang mempengaruhi persepsi, perilaku, bahkan nilai-nilai masyarakat. Tapi, bagaimana sebenarnya televisi bekerja sebagai agen budaya? Apa dampaknya terhadap kita, para penonton dan masyarakat luas? Dalam video ini, kita akan menyelami pandangan Stanley J. Baran tentang televisi sebagai medium yang powerful, kompleks, dan terus berkembang. Industri televisi mengalami perkembangan mulai dari budaya, teknologi, dan juga ekonomi. Nah, industri televisi ini juga merupakan perkembangan dari media massa global. Stanley J. Baran memiliki pandangan-pandangan tentang industri televisi ini. Dalam pandangan yang pertama, ada konsolidasi dan konglomerasi. Konsolidasi, di mana sejumlah kecil dari perusahaan besar menguasai produksi dan juga distribusi media. Hal ini menyebabkan para konglomerat media seperti Disney, Warner Bros. Menguasai layanan streaming dan juga memproduksi film. Hal tersebut menyebabkan adanya homogenitas yang terpicu, yang fokus condong ke budaya barat. Globalisasi dan lokalisasi, di mana Stanley J. Baran menekankan bahwa konsep lokalisasi adalah konten-konten budaya global yang sudah diadaptasikan menjadi mengikuti pola-pola budaya lokal seperti Got Talent dan The Voice yang sudah diadaptasi di berbagai negara termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi media digital dan internet mengubah cara orang menonton televisi dari TV konvensional menjadi streaming seperti media platform Netflix, YouTube, atau bahkan TikTok mengubah pola konsumsi media di masyarakat. Walaupun Stanley J. Baran tidak membahas secara gamblang mengenai industri televisi di Indonesia, tetapi konsep dan pemikirannya bisa diterapkan untuk memahami perkembangan yang ada di Indonesia, yaitu mengenai komersialisasi dan monopoli konten, di mana banyak sekali stasiun-stasiun televisi di Indonesia yang dimiliki oleh konglomerat media besar seperti MNC Group, MTech, dan juga Transcorp, di mana hal ini mirip seperti tren global yang dibahas oleh Barat. Lalu, hal ini berdampak pada fokus stasiun televisi, di mana mereka akhirnya berfokus pada iklan dan rating dibandingkan pada kualitas konten dan juga banyaknya informasi dan isi dari media print. Adaptasi format global. Banyak program TV Indonesia mengadopsi format global seperti Indonesian Idol yang berinspirasi dari American Idol, MasterChef Indonesia, dan lain-lain. Ini mencerminkan konsep globalisasi yang dibahas oleh Barat. Perubahan konsumsi audiens seperti tren global. Penonton Indonesia juga banyak beralih ke platform digital seperti YouTube, Netflix, dan video. Generasi muda lebih banyak mengonsumsi TV melalui ponsel dan internet. Sejalan dengan apa yang Baran sebut sebagai media convergence. Tantangan literasi media. Baran sangat menekankan pentingnya literasi media, kemampuan audiens untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi pesan media. Di Indonesia sendiri, tingkat literasi media masih sangat menjadi tantangan, terutama dalam hal penyaringan hoaks atau konten provokatif. Dalam dunia dan industri televisi, sebenarnya siapa yang memegang kendali atas informasi yang kita konsumsi setiap hari? Di tingkat global, kepemilikan stasiun televisi berada dalam genggaman segelintir perusahaan media raksasa seperti Comcast, News Corporation, dan Walt Disney Company, di mana mereka memiliki pengaruh besar terhadap arah dan isi pemberitaan. Kepemilikan terpusat ini membentuk sebuah ekosistem informasi global
yang dikendalikan oleh kepentingan ekonomi dan politik dari segelintir entitas. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, kepemilikan stasiun televisi bersifat beragam, mulai dari perusahaan media lokal, konglomerasi nasional, hingga adanya pengaruh perusahaan asing dalam struktur kepemilikan. Banyak stasiun televisi swasta nasional dikuasai oleh grup media besar yang juga memiliki kepentingan politik dan bisnis. Ini tentu mempengaruhi independensi redaksional. Kepemilikan media, baik secara langsung maupun tidak langsung, berperan dalam membentuk narasi yang disampaikan ke publik. Sebuah studi oleh Mengasih dan Asan Dimitra meneliti pengaruh struktur kepemilikan terhadap kebijakan perusahaan, khususnya pada sektor keuangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan orang dalam insider ownership dan kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan dividen dan tata kelola perusahaan. Televisi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak abad ke-20. Di seluruh dunia, industri berkembang pesat menyampaikan informasi, hiburan, dan budaya dalam berbagai bentuk. Di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, produksi televisi telah mencapai skala industri sangat besar. Platform digital seperti Netflix, BBC, dan Disney Plus menginvestasikan miliaran dolar untuk menciptakan konten berkualitas tinggi yang mampu menjangkau penonton global. Namun, bagaimana dengan Indonesia? Di negeri ini, televisi juga memiliki sejarah panjang. Dari era siaran pertama TVRI tahun 1962 hingga lahirnya stasiun-stasiun swasta seperti RCTI, SCTV, dan TransTV. Dunia penyiaran Indonesia terus bertransformasi. Produksi televisi di Indonesia didominasi oleh sinetron, reality show, dan program berita. Meski masih banyak bergantung pada rating dan iklan, kreativitas anak bangsa mulai bersinar melalui serial orisinal dan dokumenter lokal. Kini, batas antara televisi dan internet semakin kabur. Layanan streaming seperti video dan Vision Plus menantang model siaran tradisional. Di tingkat global, televisi bergeser ke arah personalisasi dan on-demand. Dari Jakarta hingga Hollywood, produksi televisi adalah cermin zaman. Teknologi budaya dan kreativitas terus bertemu dalam satu layar. Karena di balik setiap program yang kita tonton, ada dunia yang bekerja keras untuk mewujudkannya. Kemudian ada juga gaya hidup global dan konsumen TV menurut Stanley Jebaran. Yang pertama, televisi sebagai agen globalisasi budaya. Stanley Jebaran menekankan bahwa televisi berperan besar dalam menyebarkan budaya global, terutama budaya populer dari Barat, seperti Amerika dan Eropa, ke seluruh dunia. Tayangan televisi menyebarkan nilai-nilai seperti gaya berpakaian, gaya berbicara, hingga pola konsumsi. Konsumen TV di berbagai negara juga mengadopsi gaya hidup modern yang mereka lihat. Misalnya pada saat makan, berbicara, gaya rumah, dan bahkan cara menjalin hubungan sosial. Saya ambil contoh, seperti anak muda di Indonesia yang mengadopsi fashion ala K-pop atau gaya hidup seperti karakter dalam suatu film, seperti drama K-pop ataupun dari serial barat. Konsumerisme dan komodifikasi budaya. Baran membahas bagaimana televisi mendukung dan mendorong budaya konsumerisme, membuat masyarakat merasa bahwa membeli dan memiliki barang tertentu adalah bagian dari hidup ideal yang dilihat di layar kaca. Iklan TV, acara reality show, dan sinetron seringkali menampilkan gaya hidup mewah yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kesuksesan. Konsumen TV mulai melihat identitas mereka lewat apa yang mereka miliki atau konsumsi, bukan siapa mereka sebenarnya. Baran menyebut ini sebagai bagian dari komodifikasi budaya, di mana nilai dan identitas budaya dijual dalam bentuk produk dan gaya hidup. Konvergensi media dan gaya hidup multiplatform. Menurut Baran, kemajuan teknologi telah mengubah pola konsumsi media. Televisi tidak lagi hanya ditonton di ruang tamu, tapi juga di handphone dan laptop. Ini memicu gaya hidup selalu terkoneksi atau always connected. Penonton menjadi lebih aktif memilih konten berdasarkan minat pribadi, TV on demand. Gaya hidup digital ini membentuk kebiasaan multitasking.
konsumsi cepat, binge watching, dan kebiasaan sosial baru, misalnya berdiskusi acara TV lewat media sosial. Identitas dan representasi diri. Baran menekankan pentingnya representasi media terhadap identitas individu dan kelompok. Gaya hidup yang dilihat di TV bisa menjadi aspirasi atau bahkan tekanan bagi penonton. Penonton muda misalnya bisa merasa minder atau merasa kurang karena hidupnya tidak seperti tokoh di TV. Ini bisa berdampak pada cara mereka membangun identitas pribadi dan social self-image atau social identity mereka. Tantangan literasi media. Karena pengaruh gaya hidup global yang begitu kuat melalui TV, Baran menekankan pentingnya literasi media agar penonton tidak hanya menjadi konsumen pasif yang menerima nilai-nilai global mentah-mentah. Penonton perlu belajar membedakan mana yang nyata dan mana yang hasil konstruksi media. Literasi media membantu masyarakat tetap kritis terhadap tayangan yang mempengaruhi gaya hidup mereka. Stanley Jebaran mendefinisikan pemasaran sebagai proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan nilai kepada konsumen klien, mitra, dan masyarakat. Dalam pandangan ini, pemasaran bukan sekedar aktivitas menjual produk, tetapi juga mencakup penciptaan nilai, komunikasi yang tepat, distribusi yang efisien, dan pertukaran yang saling menguntungkan. Terdapat pemasaran global dan lokal. Pemasaran global bertujuan menjangkau pasar internasional melalui media seperti iklan TV global, kampanye media sosial, dan kerjasama dengan influencer dunia. Strategi ini berupaya menyampaikan pesan yang bersifat universal, namun tetap harus memperhatikan perbedaan budaya, bahasa, dan nilai lokal di setiap negara agar pesan dapat diterima dengan baik. Nah, Stanley Jebaran menekankan pentingnya adaptasi budaya dalam pemasaran global. Artinya, meskipun brand membawa pesan yang sama, bentuk penyampaiannya harus disesuaikan. Hal ini bisa berupa penggunaan bahasa lokal, simbol yang tidak menyinggung, atau konten digital yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat di negara tertentu. Sementara itu, pemasaran lokal seperti di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih spesifik. Strateginya melibatkan iklan TV dengan nuansa lokal, promosi di media sosial yang mengikuti tren Indonesia, serta kolaborasi dengan selebriti atau influencer lokal yang akrab di kalangan masyarakat, seperti artis sinetron atau musisi daerah. Kesimpulannya, baik pemasaran global maupun lokal memerlukan strategi komunikasi yang relevan dengan audiensnya. Baran menegaskan bahwa keberhasilan pemasaran terletak pada kemampuan membangun hubungan jangka panjang melalui komunikasi yang efektif, penciptaan nilai yang sesuai dengan konteks budaya. Televisi merupakan salah satu media massa yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat modern. Menurut Stanley Jebaran, televisi tidak hanya menyampaikan informasi ataupun hiburan, tetapi kini juga membentuk cara berpikir, bersikap, bahkan mempengaruhi budaya suatu masyarakat. Salah satu konsep awal yang dijelaskan oleh Baran adalah teori jarum hipodermik, di mana dalam teori ini, media dianggap memiliki kekuatan yang sangat besar dan langsung dalam mempengaruhi penontonnya. Pesan-pesan yang disampaikan melalui televisi dianggap masuk ke dalam pikiran penonton seperti suntikan yang langsung bekerja. Artinya, penonton dianggap pasif dan menerima begitu saja informasi atau pesan yang disampaikan. Namun, seiring berkembangnya penelitian, Baran juga mengangkat teori lain yang lebih kompleks, yaitu teori penggunaan dan kepuasan atau use and gravitation theory. Dalam teori ini, penonton tidak lagi dianggap pasif, tapi aktif memilih media berdasarkan kebutuhan dan keinginannya. Misalnya, seseorang menonton berita untuk mendapatkan informasi, menonton sinetron untuk mendapatkan hiburan, atau menonton program motivasi untuk terinspirasi dan bersemangat. Dengan kata lain, penonton memiliki peran aktif dalam menginterpretasikan, menggunakan isi media sesuai dengan konteks dan kebutuhannya masing-masing. Selain itu, Baran juga menjelaskan bahwa televisi memiliki peran besar dalam membentuk persepsi sosial. Tayangan-tayangan yang berulang seperti stereotip gender, kekerasan, atau gaya hidup mewah, secara tidak langsung bisa membentuk pola pikir dan norma sosial di masyarakat. Ini dikenal sebagai teori kultivasi atau cultivation theory yang menjelaskan bahwa semakin sering seseorang terpapar pada isi tertentu dari televisi,
maka semakin besar kemungkinan pandangannya terhadap dunia akan dipengaruhi oleh tayangan tersebut. Televisi memiliki kekuatan besar, tetapi cara pengaruhnya tergantung pada bagaimana penonton merespon dan memproses pesan-pesan tersebut. Dengan memahami teori-teori komunikasi massa ini, kita sebagai penonton diharapkan bisa menjadi lebih kritis dan bijak dalam menyikapi isi media, terutama di dalam televisi. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari video yang teman-teman tonton, produksi televisi adalah proses kompleks yang sangat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan dan dinamika global. Di era digital, televisi tidak lagi terbatas pada layar kaca, tetapi menjadi bagian dari ekosistem media global yang terus berkembang. Pemahaman atas produksi, kontrol pemilikan, dan dampak globalisasi penting untuk menjaga keberagaman, kebebasan informasi, dan pelestarian budaya lokal dalam dunia penyiaran. Sekiranya itu saja yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan menonton video kelompok kami dan terima kasih.